semua, dan selamat datang di video segmen ketiga untuk modul 9, Dinamika, Usaha, dan Energi. Pada video ini akan dibahas tentang tujuan, teori dasar, serta data dan pengolahan pada modul ini, serta format laporan secara umum untuk praktikum fisika dasar. Untuk tujuan dari percobaan modul 9 ini adalah, yang pertama, menentukan besar perubahan energi yang terjadi pada sistem, dan kemudian menentukan konstanta pegas yang digunakan pada eksperimen ini dengan konsep usaha dan energi. Selanjutnya adalah teori dasar untuk modul ini, dimulai dari dinamika dan hukum Newton. Dinamika sendiri adalah sebuah konsep fisika yang tidak hanya membahas bagaimana pergerakan suatu benda, melainkan apa yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak. Dalam hal ini adalah gaya yang bekerja pada benda atau sistem. Prinsip dari dinamika adalah ketiga hukum gerak Newton. Masing-masing, untuk hukum pertama, dibahas kasus saat tidak ada gaya yang diberikan pada sistem atau resultan gaya bernilai 0. Maka dalam hal ini, sistem akan cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu entah diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa suatu gaya F yang bekerja pada arah tertentu terhadap sistem akan menghasilkan percepatan sistem, yaitu A, dengan arah yang sama. Adapun besarnya ditentukan oleh rasio kesebandingan keduanya yang merupakan nilai massa benda atau M. Perumusan hukum kedua Newton secara matematis diberikan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Adapun hukum ketiga Newton adalah hukum aksi-reaksi, yang menyatakan bahwa interaksi antara dua sistem akan menyebabkan keduanya mengeluarkan gaya satu sama lain dengan arah yang berlawanan, dan dirumuskan sebagai F12 sama dengan minus F21. Berikut adalah beberapa gaya yang dapat diamati pada percobaan ini. Pertama adalah gaya pemulih pegas, yang dihasilkan saat suatu pegas berkonstanta K ditekan atau diregangkan sejauh delta X dari posisi setimbangnya. Dengan demikian, akan timbul gaya pemulih pegas sebesar F pegas sama dengan negatif K delta X. Dengan tanda negatif dalam hal ini, menyatakan bahwa arah dari gaya pemulih pegas ini berlawanan dengan arah penyimpangan pegas. Berikutnya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang dihasilkan oleh bumi untuk menarik benda apapun ke pusat bumi. Rumusan secara matematis untuk gaya gravitasi diberikan sebagai berikut, yaitu Fg sama dengan M dikali G, dengan G adalah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya adalah gaya normal, yang timbul saat terjadi interaksi dari suatu sistem saat berada di atas suatu permukaan. Besar gaya normal ini selalu menyesuaikan dengan resultan gaya yang bekerja pada arah tegak lurus permukaan, hingga keadaan saat gaya yang diberikan melebihi batas yang mampu ditahan oleh permukaan sehingga permukaan tersebut runtuh. Dan terakhir adalah gaya gesek, yang dilepaskan saat terjadi interaksi antara sistem dengan permukaan saat sistem tersebut bergerak, dengan perumusan F sama dengan mu n, dengan mu adalah koefisien gesek, dan n adalah besar dari gaya normal yang timbul. Selanjutnya adalah diagram benda bebas. Gambar ini menunjukkan sebuah contoh diagram benda bebas dari suatu benda bermassa M yang ditempatkan pada suatu bidang miring dengan sudut θ. Umumnya, analisis diagram benda bebas dilakukan dengan membagi gaya-gaya yang timbul ini pada dua arah, yaitu arah X dan arah Y. Dengan sumbu-sumbunya sebenarnya bebas untuk ditentukan, namun untuk kemudahan analisis, umumnya diambil arah X sejajar dengan permukaan yang ditinjau, dan arah Y tegak lurus dengan permukaan tersebut. Berikutnya adalah teorema usaha dan energi. Konsep energi dapat dikaitkan oleh usaha dari suatu gaya F yang bekerja pada sistem sehingga berpindah sejauh dr. Usaha yang ditimbulkan oleh gaya tersebut kemudian dirumuskan dengan integrasi berikut, yaitu Wf sama dengan integral f dot dr. Jika kemudian diambil gaya yang konstan, maka dengan proses penurunan matematik dapat diperoleh bahwa usaha total yang ditimbulkan oleh gaya F sama dengan setengah mv akhir kuadrat minus v awal kuadrat, yang tak lain adalah perubahan energi kinetik sistem. Resultan gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem dapat terdiri dari gaya konservatif, yaitu gaya yang tidak bergantung pada lintasan, serta gaya non-konservatif, yang memiliki sifat sebaliknya, yaitu bergantung dengan lintasan yang ditempuh. Usaha total terdiri dari usaha dari gaya non-konservatif, serta usaha dari gaya non-konservatif, sehingga dapat diperoleh perumusan sebagai berikut. Usaha konservatif sendiri nilainya sama dengan perubahan energi potensial benda, sehingga jika tidak ada gaya non-konservatif, maka dapat dirumuskan teorema usaha energi sebagai berikut, yaitu
perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik hanya dengan keduanya memiliki tanda yang berlawanan. Dalam arti lain, jika energi potensial benda berkurang, maka energi kinetiknya bertambah dan demikian pula sebaliknya. Untuk gaya gravitasi dan G pemulih pegas, masing-masing dapat didefinisikan energi potensial gravitasi sebagai delta EPG sama dengan mg delta H, dengan delta H adalah perubahan ketinggian benda, dan energi potensial pegas sebagai EP pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat. Berikutnya, untuk data dan pengolahan, terdapat dua percobaan pada modul ini. Untuk percobaan pertama adalah energi potensial pegas dan energi kinetik. Sebelum dilakukan percobaan, diukur terlebih dahulu massa dari berbagai elemen yang akan ditambahkan pada sistem, meliputi kereta, kisi atau papan penghalang, serta 4 buah beban tambahan. Umumnya, hasil dari neraca digital akan memberikan nilai massa dalam satuan gram, yang kemudian dikonversi menjadi kilogram untuk mempermudah perhitungan kemudian. Berikutnya, untuk perolehan data dari percobaan 1, akan diperoleh dari 5 variasi massa. Dalam hal ini hanya ditunjukkan 3 variasi massa sebagai sampel masing-masing, massa total sistem sebagaimana diberikan oleh elemen-elemen yang digunakan, kemudian perubahan panjang pegas yang ditekan oleh sistem, masing-masing 2 cm, 3 cm, dan 4 cm, beserta dengan 3 nilai kecepatan yang terdeteksi oleh photogate dan dimunculkan pada aplikasi Logger Pro dalam komputer. Masing-masing V1 pada data ketiga, V2 pada data keempat, dan V3 pada data kelima. Ketiga nilai kecepatan ini kemudian dirata-ratakan sebagai V-bar. Kemudian akan dihitung pula delta X kuadrat dan kemudian delta EK dengan rumusan setengah M V-bar kuadrat. Data-data yang diperoleh kemudian diregresikan secara linear dengan mengambil delta X kuadrat sebagai sumbu X dan delta EK sebagai sumbu Y untuk masing-masing variasi massa. Sehingga seharusnya akan terdapat 5 grafik pada percobaan satu ini, dan berikut diberikan 3 grafik sebagai sampel. Terlihat dari masing-masing variasi massa, diperoleh persamaan regresi linear dengan diketahui gradien serta intercept dari kurva hasil regresi. Dalam hal ini, delta EK sama dengan M delta X kuadrat plus C, dan dalam hal ini yang penting adalah M atau gradien dari hasil regresi. Dikarenakan, jika dianggap bahwa tidak ada gaya non-konservatif yang berlaku, sehingga delta EK dapat disamakan dengan energi potensial awal pegas, sehingga diperoleh delta EK sama dengan setengah K delta X kuadrat, maka dapat kita ketahui bahwa K atau konstanta pegas yang akan kita hitung nilainya sama dengan 2 kali M, yaitu 2 kali gradien hasil regresi linear. Sehingga diperoleh data nilai konstanta pegas sebagaimana diberikan pada tabel 3 ini sebagai sampel. Berikutnya, untuk percobaan kedua, energi potensial pegas dan energi potensial gravitasi. Serupa dengan percobaan pertama, akan terdapat 5 variasi elemen sistem, kecuali kisi yang tidak digunakan kembali pada percobaan ini. Dalam data ini ditunjukkan hanya 3 variasi pertama sebagai sampel. Kemudian dihitung massa total sistem berdasarkan elemen-elemen yang digunakan. Kemudian untuk setiap delta X diukur S henti, yaitu posisi kereta saat tepat akan berbalik arah dalam pergerakannya. Sehingga kemudian dapat ditentukan delta S yang adalah selisih dari S henti dan S awal, yaitu posisi awal kereta sebelum dilontarkan. Kemudian ditentukan pula H henti, yaitu adalah ketinggian dari titik S henti ini relatif terhadap dasar dari set alat eksperimen. Dan kemudian ditentukan pula delta H yang adalah selisih dari H henti dan H awal. Kemudian dihitung delta X kuadrat dan delta EP dengan rumusan untuk delta EP adalah mg kali delta H, dengan nilai G diambil pada referensi LFD sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian, serupa dengan percobaan pertama, dilakukan regresi linear dengan delta X kuadrat tetap berada pada sumbu X, namun sumbu Y diganti dengan delta EP, sehingga diperoleh kurva regresi linear untuk masing-masing variasi massa. Kemudian, regresi linear ini, serupa dengan percobaan sebelumnya, akan menghasilkan nilai konstanta pegas yang juga adalah 2 kali dari nilai gradien yang diperoleh dari hasil regresi linear.